Iman, Pak Ustaz Nur Jamil beserta pengurusan yang saya hormati Ketua RT 06 RW 09 Perumahan Balai Indah, yaitu Bapak Aminuddin beserta jajarannya, yang kami hormati kepada seluruh jemaah majelis taklim yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menimba ilmu yang insyaallah kitab yang akan kita kaji pada malam hari ini, yaitu kitab fikih Imam An-Nawawi wa Tafriq Fathul Qorib Mazhab Imam Syafi'i yang disusun oleh Al-Qadhi Abu Syijah. Kita doakan kepada beliau-beliau semua semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Semoga dengan surah Al-Fatihah, dengan barokah surah Al-Fatihah, Allah mudahkan, Allah lancarkan acara kita pada malam hari ini. Ala hadiyah wa kulli min sholihah wa ala Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya masyarakat kepada kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Wahid dapat bersebuah Allahumma shalli ala Muhammad. فليحمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصحبه وخلفائه شر الليل هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام العلامة الشيخ محمد بن قاسم الوزير وإمام العلامة أحمد بن الشيخ ولجميع مشينا لا تدخلوا في مقبرة سلاكري ولتكونوا في مقبرة بدبة كعبد المجيد السجادي وكأحمد بن أبو سيد السجادي وكعبد الحميد السجادي المبتاع وكحسن بن عبد الحميد وكامل بن عبد الحميد وكطارق بن عبد الحميد وكعبد الرحمن بن زيد وكعبد القاضي بن أحمد بن سيدي وكعبد شريف بن عبد الله وكعبد الله بن نوية وكياسين بن مستاء وكياسين بن نعمة وصولهم وفروعهم وزوجاتهم أن الله تعالى يحمينا بحياتهم ويميدنا بهداتهم ويحفظنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Al-Fatihah khususan untuk seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini ataupun yang menyimak dari rumah masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan lahir wa batin seluruh jamaah musalla Nurul Iman, seluruh donatur-donaturnya, seluruh pengurus-pengurusnya, seluruh aparatur daerahnya, RT dan RW-RW-nya, RT dan RW-nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan lahir wa batinan. Allah kabulkan hajat-hajat. Allah berikan jalan keluar segala kesulitan-kesulitannya. Allah berikan jalan keluar pelunasan setiap hutang-hutangnya. Allah jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anaknya saleh dan salihah. Allah jadikan istrinya yang salihah, yang selalu taat kepada Allah, yang selalu takut kepada Allah dalam keadaan
keadaan takwa, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga anak kita dimanapun berada Allah jaga. Walaupun tak ada depan mata kita, Allah jaga mereka dalam keadaan Islam dan imannya. Allah jaga ketakwaan dan taatnya kepada Allah. Allah tanggung biaya pendidikannya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk meraih cita-cita mereka. Dan apabila ada di antara jemaah kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka. Apabila ada di antara jemaah kita yang wafat duluan, yang mendahului kita, keluarga kita, bapak ibu kita, paman-paman kita dan bibit-bibit kita, semoga mereka diampuni dosa-dosanya. Allah jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jinan. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Allah kumpulkan dengan orang-orang yang alim, alama, dan kelak mereka masukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Dan seluruh jamaah kita apabila yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya Allah berikan ke apa yang mereka dapatkan dari kerjanya, semoga Allah jadikan yang halalan thayyibah. Allah berikan keamanan di dalam tempat kerjanya, dan apabila membuka usaha, semoga usahanya menjadi usaha yang berkah. Allah lancarkan, Allah kembangkan, Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Bijai Sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Ketua DKM Mushola Nurul Iman Ustaz Jamil, segenap para jemaah yang menghormati Ketua RW dan Ketua RT-nya, yang alhamdulillah insyaallah semua para jemaah, para donaturnya Allah berikan kemudahan dalam hidup dunia dan akhiratnya. Dan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga Allah wasilah silaturahim kita berkumpulnya di majelis taklim ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raka'atul faraid. Jadi kita akan membahas tentang jumlah rakaat dalam salat. Wa raka'atul faraid, adapun rakaat salat fardu. Rakaat salat fardu itu setiap hari, setiap malam di dalam salat yang hadir, kecuali hari Jumat beda. Ini sehari semalam selain hari Jumat, sab'ata asara raka'atan, yaitu ada 17 rakaat. Jadi rakaat di dalam salat fardu kita itu sehari semalam itu ada 17. Kalau di salat Jumat jumlahnya itu tidak 17. Jumlahnya kalau di hari Jumat itu jumlahnya ada 15 rakaat. Bagaimana cara ngitungnya? Jenengan bisa ngitung. Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? 4 tambah 4 berapa? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Berapa jumlahnya? Tadi 8 tambah 3 11 tambah 4 15 tambah subuh 17. Kalau Jumat 15
Iya, Jumat berapa? 2. Asar 4. Terus Maghrib 3. Isya subuh 2. Kalau sholat musafir beda lagi. Bagi orang yang mengqashar sholatnya, bagi orang musafir jumlahnya ada faedah rakaat. Ada 11. Coba hitung. Kalau orang musafir ada 11. Duhur jadi berapa kalau diqashar? Jadi 2. Asar kalau diqashar jadi berarti sudah tambah 3 tambah 4 tambah 2 Oh, isaknya dikosong kurang 2. Kok beda kata saya? Apa yang salah hitungnya? Isaknya belum dikosong. Terus wa raka'atul faraidi, adapun rakaat salat fardu 17 rakaatin ada 17 fiha di dalam ya 17 rakaatin ada 17 fiha di dalam ya 7 arba'un wa salasuna sajadatan. Adapun 34 sujud. Jadi di dalam 17 rakaat tadi ada 34 kali kita sujud. Jadi kalau hari-hari normal itu 7 kali kita sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan, ada 94 takbir. Jadi gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti sehari semalam panjenengan takbir di dalam sholat itu sebanyak 94 kali. Yang kalau nggak percaya saya hitung saja Pak. Cuma banyak saya subuh takbir berapa hitung saja. Isya silakan hitung saja. Kalau rakaat kan gampang tadi ngitungnya. Ini ulama sudah sampai detil seperti ini Pak, di dalam memberikan kemudahan syariat kepada kita. Kenapa harus dibahas tentang sujud? Kenapa harus dibahas tentang rukun rakaat? Karena nanti berkaitan dengan rakaat yang kita tinggalkan karena lupa, apa yang harus dilakukan ketika lupa dan sebagainya. Makanya harus tahu hitungannya sujud berapa kali. Pak Teddy, berapa kali sujud kalau sholat maghrib? Oh, berarti belum hafal, harus hitung dulu. Ustaznya juga harus hitung juga kan? Dua kan? 3 rakaat. Terus artinya kan ketahuan belum hafal itu kan harus hitung dulu. Berapa ya? Nah, itu harus berarti belum sholatnya saja dia tahu itu berapa sujudnya, berapa takbirnya. Berarti belum mendalami di dalam sholatnya itu. Mengerjakan sesuatu dalam usaha itu, kalau jenengan mau bagus di dalam perusahaan itu, biasanya panjenengan itu kan menguasai dulu ilmu pekerjaan itu. Seperti Ustaz Berjamil itu tentang perasian, ya kita nggak ada apa-apanya.
nggak ada apa-apanya. Beliau bilang begini ya kita iya aja, karena nggak tahu kita. Artinya memang betul-betul mendalam. Begitu juga seharusnya di dalam sholat itu kita juga mendalam. Apa tujuannya? Kita mengetahui secara keseluruhan itu juga bisa mendukung khususnya kita dalam beribadah. Saya sering bilang sama jemaah itu, kita itu diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan di dunia ini tidak ada kecuali untuk ibadah. Ini saya sampaikan. Makanya ketika kita diciptakan untuk ibadah itu, Pak, makanya kita harus fokus sama ibadah. Cuma oleh Allah kan dikasih keringanan, dikasih bonus. Selain kita ibadah, sholat, zakat, kita kan bisa main, ngopi di luar, kerja, ya seperti itu. Cuma kan ada, kita ini saya ibaratkan dengan HP. Mungkin saya ke Pak Adi sudah bilang, kita diibaratkan seperti HP. HP itu dibeli untuk apa? HP itu dibeli untuk apa? Komunikasi. Di dalam komunikasi, di dalam handphone itu ada yang namanya telepon untuk manggil, ada yang namanya tempat musik, ada yang namanya game, ada namanya aplikasi banyak. Biasanya kalau kita main handphone itu Pak, lagi dengerin musik selawat, dengerin Al-Quran tilawah, kalau ada telepon biasanya kan mati. Mati enggak misalnya? Berhenti kan? Karena apa? Karena tujuan telepon itu adalah alat komunikasi. Berarti kalau ketika telepon ada panggilan itu tidak berhenti, berarti ada masalah dengan HP itu. Rusak. Begitu juga ketika Nurul Iman, Allah Subhanahu wa ta'ala 5 kali dalam sehari semalam itu manggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih membaca atau masih mempromasi? Kalau HP begitu, artinya ketika ada panggilan yang namanya musik, yang namanya game, yang namanya yang lain, aplikasi lain tidak berhenti, berarti ada masalah dengan HP. Harus dibawa ke tukang servis. Ya. Kalau kita gimana, Pak? Ketika ada panggilan, ternyata walaupun Allahu Akbar sampai di sini, Allahu Akbar di sana, Allahu Akbar di sana, Allahu Akbar, masih saja nonton TV. Enak banget. Berarti ada yang salah dalam diri kita, harus dibawa ke tukang servis. Padahal kenapa bilang ada yang salah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sudah berbeda dengan penciptaan tadi. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, tapi ketika dipanggil oleh Allah, ayo cepat sholat, ibadah. Ini mumpung panggilan pertama, Pak, bukan panggilan yang ketiga. Udah nggak bisa balik lagi kalau panggilan ketiga. Panggilan orang hidup itu kan 3. Pertama apa Pak? Sholat. 2 haji. Labbaik Allahumma labbaik. Makanya karena bilang labbaik itu kan dipanggil haji, Pak. Tapi jenengan bisa ngindar, walaupun kaya enggak haji enggak apa-apa. Tapi ketika panggilan yang ketiga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati jenengan ini. Udah enggak bisa lagi.
Nggak bisa ngelak, nggak mau mati saya kiai, nggak mau mati saya ustaz, saya masih mau hidup. Nggak bisa kalau sudah innalillah. Nah itu panggilan, takut kita panggilan itu. Udah, jangan pas mati pak, masih punya anak. Wa tis'u tasahhudatin, dan 9 tasakhud. Jadi kita di dalam sehari semalam itu sudah sebenarnya membaca 9 tasakhud. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun billah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina shalawat. Tasawufnya itu at-tahiyyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena 9 bisa kita hitung, Pak. Kalau maulid duhur saja, tasawufnya duhur berapa kali? Duhur berapa kali tasawuf? Asar berapa kali? Sudah 4. Isya berapa, maulid berapa kali? Dan 6. Isya berapa kali? 8. Subuh berapa kali? 1. Kalau yang kecil-kecil itu aja. Terus wa asyru taslimatin, dan 10 salam. Betul enggak 10 salam? Sholatnya berapa kali Pak? Sehari semalam 5. Berarti sholatnya, salamnya kan 2. Berarti 5 kali 2 saja sudah 10. Tidak usah hitung lagi. Terus wa mi'atu wa salasun wa khamsuna tasbihah. Kita membaca tasbih itu sebanyak 153. Wah, ini enggak usah hitung. Membaca tasbihnya 153 di dalam sholat kita siang dan malam. Yang itu nggak apa-apa di rumah. Betul nggak 153? Nanti kalau hitung 153 belum yang 200 ntar Pak, habis ngitung ini aja. Wa jumlatul arkani fi sholati mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan. Dan jumlah rukun di dalam sholat yang kita kerjakan itu sebanyak 126 rukun. Di dalam rukun sholat, kita kan sudah mempelajari tentang rukun sholat. Setiap sehari semalam itu, kita kan rukun sholat itu kan ada 18 Pak. Ya, rukun sholat itu ada 18. Jadi sehari semalam itu kita melakukan rukun di dalam sholat itu sebanyak 126 rukun. Mau dihitung? Ayo kita hitung. Hitung ya. Kita siap hitung? Fi subhi salasuna ruknan. Nah, karena sudah ada di kitabnya. 30 rukun. Kita siap hitung? Fi subhi salasuna ruknan. Nah, karena sudah ada di kitabnya. 30 rukun di dalam sholat subuh. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan. Di dalam sholat maghrib ada 42 rukun. Terus wa fil rabaiyati, di dalam sholat yang rakaatnya 4, arba'atun wa khamsuna ruknan, ada 54 rukun. Sampai selesai itu tidak perlu kita hitung lagi, karena yang bersifat yang hitungan 4 itu kan maulid, isya, subuh, maulid 4, zuhur, asar, isya. Yang lain, nah ini juga tidak perlu dijelaskan karena sudah jelas. Wa man ajaza 'anil qiyami bil fardhati, wa man ajaza, barang siapa yang lemah, orang yang lemah. Lemah dari apa? 'Anil qiyami fil fardhati, berdiri di dalam melaksanakan sholat fardu. Orang yang
yang tidak mampu melaksanakan sholat fardu, orang yang tidak mampu berdiri ketika melaksanakan sholat fardu karena kemasyakkatan di dalam dirinya, punya penyakit di dalam dirinya, berdiri itu bagi orang yang mampu itu kan rukun, Pak. Rukun berarti kalau ditinggalkan kan tidak sah. Cuma kalau tidak mampu sholat jalisan, maka sholat secara duduk. Terserah duduknya bagaimana saja jenengan, akan tetapi duduk secara iftiros itu lebih afdal daripada duduk bersila menurut pandangan yang lebih unggul. Boleh jenengan sholat duduk bersila, boleh jongkok, tapi tetap cuma kan masa itu sholat jongkok bersila, tapi yang tetap lebih afdal adalah duduk iftiros. Seperti apa duduk iftiros? Duduk iftiros itu adalah duduk ketika kita membaca tasawuf awal, kaki kiri kita didudukin oleh mantap kita, itu namanya duduk iftiros. Kalau duduk terakhir namanya duduk tawarruk, kakinya dimasukkan di bawahnya paha. Yang iftiros itu kaki kirinya yang diduduki pada saat panjenengan sholat tasawuf awal, itu namanya duduk iftiros. Itu lebih utama. Panjenengan ketika tidak bisa sholat secara berdiri, dipersilakan boleh sholat secara duduk. Waman ajaza 'anil julusi, orang yang tidak mampu sholat duduk, sholat muttaji'an, boleh sholat berbaring jenengan. Kalau tidak mampu berdiri, silakan duduk. Tidak mampu duduk, silakan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, terlentang dulu, Pak. Terlentang. Kalau nggak bisa miring, terlentang dulu. Terlentang kan belum. Jangan dimandikan dulu, belum mati, belum wafat. Jangan buru-buru deh. Ketika nggak bisa miring, silakan sholat terlentang. Terlentang punggungnya di tahu belakang, Pak. Kemudian kakinya menghadap kiblat. Berarti ngadep sana ya. Berarti kakinya ke sana. Ngadep barat atau timur kalau seperti itu. Ke barat ya. Pokoknya kakinya ngadep kiblat. Kalau tidak bisa lagi dengan cara itu, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, miring nggak bisa, terlentang nggak bisa, maka dia memberikan isyarat dengan jarinya. Isyarat dengan jari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak tahu konotnya begini nanti. Ya pokoknya ada isyarat dengan jari. Ya, orang-orang kalau sudah kakinya terlentang berarti kan dia sudah KO. Bisa begini. Gak usah praktekkan ini, Pak. Semoga gak ngalamin yang begini-begini. Kemudian dia berniat dengan hatinya, dan wajib hukumnya menghadapkan wajahnya ke kiblat dengan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya. Jadi di bawah kepalanya itu, Pak, takut ada tetangga nanya bagaimana mau sholat, dia nggak bisa apa-apa karena nggak ngaji ke sini, juga nggak dengerin lewat tua,
Ketika sakit, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa miring, nggak bisa terlentang, nggak bisa apa lagi tadi? Ya, caranya adalah semua cara tersebut boleh dilakukan sebisa dia untuk mengerjakan sholat asal menghadap kiblat. Kalau terlentang, kakinya menghadap kiblat, letakkan sesuatu di bawah kepalanya agar kepalanya lebih tinggi dan wajahnya menghadap kiblat. Walaupun koma ya begitu, taruh. Kemudian dia memberikan isyarat dengan kepalanya. Bagi yang mampu memberikan isyarat dengan kepalanya tadi, kalau mampu dia memberikan isyarat dengan kepalanya di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, maka pakai kepalanya. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Boleh. Pertama itu kan pokoknya dengan pandangan. Sebenarnya yang menggunakan isyarat dengan itu dari belakang. Pertama itu memang memberikan isyarat itu dengan pertama ketika tidak mampu duduk miring, enggak mampu miring terlentang. Yang terlentang itu kemudian kakinya menghadap kalau tidak mampu lagi terlentang, maka dia memberikan isyarat dengan pandangan. Yang penting pandangannya menghadap kiblat, Pak. Kemudian dia berniat, jadi pandangan dulu sebelum memberikan isyarat dengan badan yang lain, memberikan isyarat dengan pandangan. Kemudian dia meniatkan dalam hati, wajib hukumnya menghadap kiblat, meletakkan sesuatu di bawah kepalanya, kemudian memberikan isyarat dengan kepalanya di dalam ruku dan sujudnya. Nah, ketika tidak mampu di dalam memberikan isyarat dengan kepalanya ini, maka dia memberikan isyarat dengan pelupuk matanya. Pelupuk mata ini kan? Ya, ruku ya kedip-kedip berarti. Nah, ya cukup ilmu saja, Pak, nggak usah dipakai nanti. Jadi yang pakai jari ini nggak ada ternyata. Yang ada itu bitorfihi, dengan pandangan. Kalau yang di awal itu. Kemudian kalau tidak bisa menggunakan pelupuk mata, maka menjalankan rukun itu dengan hatinya. Dengan hatinya, menjalankan rukun itu dengan hatinya. Maksudnya ketika sujud, ketika ruku, ketika bangun, itu kan rukun, Pak. Jadi jalankan lewat hatinya. Ya kayak menghayal berarti, Pak. Wala yatrukuha madama aqluhu sabitan. Ini pesan dari pengarang kitab ini. Jangan tinggalkan sholat selama akal itu masih tetap ada. Jangan tinggalkan sholat. Artinya walaupun keadaan koma, tapi akal masih ada, maka wajib hukumnya sholat. Nggak bisa wudu, nggak bisa apa-apa, nggak bisa tayammum, tapi akal masih ada, langsung sholat. Ketika dengar ada atau nggak dengar, ketika dia nyangka sudah waktunya sholat duhur, langsung sholat saja. Ya kita nggak tahu nasib kita, Pak. Ya semoga tidak mengalami yang demikian. Tapi kalau ada keluarga kita yang seperti itu, Pak, bisikin saja di pinggir kepalanya itu. Karena dia cuma koma, takut tahu ilmu ini, tahu nggak tahu kita sebagai keluarga yang mendampingi, tayammumi. Bapak, mama, paman, dan kenapa bukan istri? Yang tua-tua dulu biasanya. Enggak, contoh itu kan yang papa,
mama gitu langsung bisikin, papa atau paman, sekarang sudah waktunya zuhur, izin ya, niat dalam hati saya tayamumin. Dia kan kamu pak, kamu koma. Jawab enggak jawab, silakan pak. Silakan ya pak, paman, niat ya, saya tayamumin pak. Sudah saya tayamumin, saya angkat kepalanya ya, biar menghadap kiblat. Silakan kalau mau sholat, silakan seperti itu. Nyampe lagi asar, ini bakti kita pak, yang sedang bakti kita. Makanya sebagai anak yang soleh itu biarkan yang seperti ini kita berdua. Dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dia mau gerak ke sini, mau gerak ke sana, udah katakan itu, mau melek aja nggak bisa. Maka bisikan, sekarang sudah asar, sholat ya pak, sholat ya mak, izin ya, saya mau tayamumkan. Setelah tayamum, mau dia sholat enggak, itu lepas urusan kita. Yang penting kita sudah mempersiapkan bagaimana cara dia beribadah. Yang dikhawatirkan masih ada. Kadang kalau koma itu kan nggak tahu ya, saya tahunya di TV kan. Di sinetron itu kan kadang masih dengar katanya. Apa yang nggak usah kesini lah, orang yang dibius ya, itu kadang katanya mata merem, nggak kerasa apa-apa, tapi lagi ngomongin apa itu katanya denger loh. Ada yang seperti itu. Artinya walaupun koma, kalau akal yang ditakutkan kan akalnya masih ada ya. Sehingga panjenengan pandu dia sudah bingung, nggak bisa, sarafnya sudah nggak bisa ngomong, pandu jangan jenengan. Itu betul-betul yang soleh kalau begitu, berbaktian. Enggak ada pak, enggak ada, orang tua saya sudah meninggal semua. Ya takut tetangga yang perlu diajarkan tetangganya, anak-anaknya. Makanya kalau jenengan mau wasiat sama anaknya, yang perlu diajarkan tetangganya, anak-anaknya. Makanya kalau jenengan mau wasiat sama anaknya, bilang kalau sudah jenengan merasa gak enak badan, nanti kalau saya sakit, ingat ya ilmu ini ya, wasiatkan ilmu itu sehingga jenengan ibadah sudah diajarin, anaknya sudah tahu harus begini. Setiap adzan jenengan tinggal sholat pak, tinggal sholat. Terus wal musalli qa'idan la qada alaihi, orang yang sholatnya duduk, orang yang sholatnya miring, orang yang sholatnya terlentang karena tidak mampu tadi, la qada, tidak perlu untuk mengqada lagi. Artinya ketika sembuh tidak perlu mengqada lagi pak. Wala yanqusu ajruhu, tidak akan berkurang pula pahalanya walaupun sholat duduk. Yang penting karena ada kemesyakatan di dalam sholat kita, karena tidak mampunya kita berdiri. Tapi kalau kita mampu sholat fardu, nggak sah sholatnya kalau sholat sambil duduk. Li'annahu ma'duran, karena termasuk udzur. Wa ma qauluhu sallallahu alaihi wasallam man shalla qa'idan falahu nisfu ajri qa'im. Ini di syarahnya. Kalau di kitab itunya enggak ada. Di keterangan Fathul Qoribnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla qa'idan falahu nisfu ajri qa'im. Barang siapa yang sholat duduk, maka baginya setengah pahalanya orang yang sholat berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Barang siapa yang sholat
sambil tiduran, maka dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang duduk. Loh, ini kok boleh Ustaz? Tadi nggak boleh katanya sholat sambil tidur. Orang yang sedang mampu, dia bisa berdiri, tapi sholat duduk, dia mendapatkan nilai setengah pahala dari berdiri. Orang yang mampu duduk, maka dia sholat tidur-tiduran boleh, tapi mendapatkan setengah pahalanya daripada sholat duduk. Jenengan sah. Tapi di dalam hadis ini, fa mahmulun 'ala nafli 'indal qudrati. Tapi khusus kepada orang yang sholat sunnah. Makanya jenengan sholat tahajud, kalau malas berdiri, ya saya nggak apa-apa sholat duduk. Allah Akbar. Walaupun mampu, cuma pahalanya setengah dari orang yang sedang sholat berdiri. Saya malas Ustaz, saya tiduran aja sambil alih habis wudu, saya mau sholat tiduran. Ya boleh, sah hukumnya, tapi sholat sunnah, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu tidak sah. Jadi lagi tahajud, lagi duha, lagi istirahat jam setengah 11. Setengah 11 kan masih ada Pak, jam 11. Ternyata lain-lain makan dengan selonjoran ambil untuk bentar. Allah sambil tiduran di musola, sambil tiduran. Yang nggak tahu nggak, yang nggak ngaji kan, wah, sholat kok sambil tiduran nggak sah. Ini ada hadisnya, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Ini ada hadisnya, enggak sembarang kita ngaji setiap sebulan 2 kali ya, seperti itu Pak. Tapi jangan dipakai sholat zuhur, enggak sah. Tapi kalau komplit zuhri sah. Yang lain sholat berdiri. Kenapa sholat dulu? Lagi malas berdiri, ngamalin ilmu. Orang punya ilmu, nggak apa-apa. Sombongnya orang punya ilmu itu masih punya ilmu. Yang khawatir dia nggak punya ilmu sombong. Ya artinya kalau sombongnya punya ilmu minimal punya ilmu, tapi nggak boleh sombong. Kalau punya ilmu itu kalau sombong minimal bisa kembali dari kesombongannya karena punya ilmu. Yang nggak punya ilmu mau kembali kemana Pak? Maka selalu ada dalam kesesatan kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, semoga berkah selalu insyaallah. Kita pertemuan yang akan datang wal makruh minas shalah, kita akan membahas tentang salat yang ditinggalkan dan tentang mungkin kita pertemuan yang akan datang wal makruh minas shalah, kita akan membahas tentang salat yang ditinggalkan dan tentang mungkin tata cara tentang sujud sahwi. Baik, terima kasih banyak. Kalau nanti ada diskusi, kita bisa diskusi di belakang sambil apa? Enggak, sambil ngopi. Baik, Allah.